Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di ACR Speaker Prime Pro Audio. Kali ini teman-teman bisa melihat ya suasana baru kita mereview produk dari ACR series. Jadi yang sebelumnya kita di ruangan listening, sekarang kita lebih terbuka. Kita tetap di areanya pabrik sinar baja elektrik. Pada video kali ini saya ingin mereview produk terbaru dari Fabulous, yaitu tipe 12 in 10122. Oke, teman-teman mungkin sudah penasaran ya review produknya ini seperti apa. Nanti di video menjelaskan dari segi penampilan, fitur, spesifikasi, pengetesan, dan cek sound. Jadi teman-teman ikutin terus video kita. Jadi kalau teman-teman beli produknya ACR Speaker itu teman-teman selalu mendapatkan komponen penunjang. Jadi teman-teman akan mendapatkan gasket dan screw set. Lalu ada warranty, manual service, ya. Dan ada manual speakernya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung baca manualnya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan teman-teman dalam membangun sebuah sistem loudspeaker. Oke ya, kita lihat dulu dari segi penampilan depan ya. Dari daunnya ini terlihat motifnya ini, konnya ini corrugate ya. Jadi kon corrugate ini salah satu fungsinya selain dari penampilan juga sebagai tulangan ya teman-teman. Jadi kalau ada motif seperti ini, tulangannya ini akan membuat cone papernya jadi lebih kuat. Nah, itu kembali lagi dari kebutuhan si speaker ya untuk cone paper yang digunakan. Lalu dari sisi suron, triple suron ya, ada 3. Ini kalau secara karakter si speaker ini cenderung subwoofer ya teman-teman ya. Untuk miniatur bisa subwoofer. Lalu dari dashcapnya, oke, dashcapnya ini cembung. Lalu ini sudah full coating ya. Coatingnya ini sudah depan dan belakang. Ini keunggulan kita itu selalu ada coating. Lalu dari material frame-nya ini sudah die-cast atau giral. Dan dampernya juga keras juga ini dampernya. Dan terminalnya sudah menggunakan terminal push. Lalu untuk sisi motornya seperti tipe Fabulous yang lainnya. Di bagian motornya sudah ada cooling device-nya menggunakan heatsink luar. Jadi saat si speaker bekerja ini panasnya akan cepat lebih keluar. Itu keunggulannya dan ciri khas dari tipe Fabulous. Lalu untuk tin slip ini seperti ini ya tampilannya. Oke, teman-teman bisa lihat lebih dekat. Jadi tin slip ini sebenarnya dari segi sudut ya teman-teman ini perlu tahu juga bahwa sudut ini sudah diukur oleh R&D kita. Jadi teman-teman saat menggunakan si speaker pastikan kondisinya seperti yang sudah kita tentukan ya. Misalnya sudutnya seperti ini nih dari tin slipnya. Nah ini teman-teman jangan sampai berubah, karena kalau berubah potensinya si tin slip ini umurnya lebih pendek ya teman-teman. Karena kalau misalnya sudutnya ini dia lebih bergerak mendekati benda yang sedang bergetar, itu berpotensi tabrakan nih antara tin slip dengan misalnya dia berubah arah ke area damper. Nah dia akan bertabrakan. Nah tabrakan ini berpotensi si tin slip akan putus. Jadi kalau misalnya si tin slip ini juga berubah sudutnya mendekati area cone paper sehingga bertabrakan dengan cone papernya, nah itu juga berpotensi
si thin slip akan mudah putus. Jadi teman-teman pastikan sudutnya tidak berubah saat menggunakan si speaker. Takutnya teman-teman nanti nih waktu masang speaker nggak sengaja kesenggol nih waktu masukin ke dalam box. Nah itu teman-teman harus paham ya dan peka ya. Jadi pastikan kondisi sudutnya sudah sesuai dan tidak bertabrakan dengan yang lain. Nah fiturnya dari 10122 ini daya magnetnya optimal ya teman-teman. Yang kedua, kontakernya karena sudah coating depan belakang itu sudah dijamin weatherproof. Weatherproof ini maksudnya tahan terhadap percikan air ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi di outdoor, di indoor bisa. Lalu minim kompresi ya untuk yang fitur ketiga. Dan yang keempat, power handlingnya maksimal. Dan kelima, chassisnya ini sudah menggunakan desain khusus ya. Jadi dijamin kokoh untuk speakernya. Lalu teman-teman di 10122 ini tadi kan kita sudah bahas fitur ya. Kita ke dari produknya di dalam kontainer yang belakang ini, tepatnya di area suronnya itu kita ada tambahan damping glue. Jadi damping glue ini fungsinya untuk respon frekuensinya ini lebih smooth ya, untuk damping glue yang ada di belakang ini. Lalu material voice coilnya pun juga menggunakan round wire dan materialnya chopper karena kebutuhannya untuk subwoofer ya. Jadi kita menggunakan material chopper dengan round wire. Lalu material voice coilnya ini juga double layer ya yang digunakan di voice coil. Spesifikasi dari 10122 itu impedansinya yaitu 8 ohm. Nominal power handlingnya yaitu 800 watt dan program powernya 1600 watt dengan lebar frekuensinya 65 Hz sampai 3,2 kHz. SPL nya tinggi juga sih, 97 dB ya untuk 12 ini. Lalu voice coilnya ukurannya ini 100 mili atau 4 inch dengan material voice coilnya til dan magnetnya ferrite. Jadi 12 ini kita munculkan untuk menambah line up kita dan mengakomodir kebutuhan teman-teman miniatur ya. Teman-teman bisa pakai ini untuk subwoofer di miniatur karena coilnya sudah 4 inch, sudah komponennya sudah dirancang sedemikian rupa supaya teman-teman nggak rugi kalau beli produknya Sinar Baja Elektrik, khususnya ACR Fabulous. Oke, kita lanjut ke pembahasan parameter till small. Jadi parameter till small ini teman-teman patut dipahami juga ya, bahwa nilai-nilai ini kita bisa gunakan untuk merancang sebuah sistem boxnya. Jadi semua ini sudah diukur teman-teman ya, nilai-nilainya. Teman-teman bisa cari literatur bagaimana merancang sistem box ini dari nilai parameter yang sudah dituangkan dalam manual ini. Saya menjelaskan sedikit ya apa poin-poinnya yang ada di parameter till small ini. Contohnya di frekuensi resonansi ini, dari teman-teman bisa mengetahui box apa rekomendasi yang digunakan dengan rumus yaitu IBP sama dengan frekuensi resonansi dibagi dengan QES. Jadi teman-teman dari tipe 10122 ini ya, nilainya resonansinya adalah 64 Hz dibagi dengan QES-nya 0,44. Nilainya itu 145. Jadi dengan nilai 145 itu masuk kategori box vintage. Nah, di manual pun juga kita gambarkan ya, ada portnya atau vintage-nya ya. Jadi nilai-nilai ini sebenarnya nggak mutlak ya, bukan, dan nggak harga mati juga. Jadi ini acuan aja teman-teman buat membuat box yang direkomendasikan.
Lalu dari parameter yang lain ya, kita lihat dari QTS. Nah, QTS ini fungsinya yaitu untuk apa? Merupakan korelasi antara QES dan QMS. Jadi perpaduan nilai dari QES dan QMS. Jadi semakin kecil nilai dari QTS, kerja si loudspeaker ini lebih terkontrol ya. Jadi pergerakannya ini lebih terkontrol. Kalau nilainya semakin kecil nilainya, oh ini masuk kategori box apa, itu bisa kita ketahui. QS sendiri ini adalah nilai hambatan untuk elektrikalnya. Jadi dari si motor ya, motor ini kan kita mendapatkan power nih, seret kerja, si motor ini bekerja. Nah, nilai QS ini kalau semakin besar, berarti kontrol pergerakan contapernya ini ya akan semakin bagus untuk nilai QS yang semakin tinggi. Lalu untuk QMS yaitu hambatan yang terjadi pada material mekanik. M-nya itu adalah mekanik ya, seperti suron, lalu spider. Nah, ini yang dimaksud adalah QMS. Jadi nilai QMS itu kalau nilainya semakin bagus, semakin tinggi, dia nggak lost control nih pergerakan dari si loudspeaker dari daunnya ini. Jadi di bunyi dia balik, gak liar lah, kalau bahasa umumnya nggak liar pergerakan si contaper itu kalau nilai QMS nya tinggi ya. Lalu dari BL product ini juga mempengaruhi dari kualitas si speaker. Jadi semakin tinggi nilai BL product berarti si speaker ini semakin bagus nilainya ya. Jadi nilai BL nya tinggi berarti semakin bagus kinerjanya. Lalu dari X-Max ya, ini teman-teman juga perlu tahu, X-Max ini juga merupakan pergerakan dari contapernya ya. Jadi nilai semakin tingginya X-Max nya, jadi pergerakan contapernya ini semakin tinggi juga, sehingga mengeluarkan hasil yang lebih low atau bassnya lebih kerasa. Sebenarnya karena ada tekanan itu tadi ya, dari si motor bergerak, udara yang bergerak ini. Itu sedikit penjelasan tentang parameter till small ya. Lanjut ke referensi box speaker. Nah, referensi box speaker ini kita juga menampilkan di manual ya. Nah, di sini kita ada nilai yang kita cantumkan dari dimensi luarnya. Jadi dimensi luarnya ini untuk speaker 1122 itu kan 70,38 liter. Nah, 70,38 liter dilihat dari volume si box speaker. Ini juga sudah kita ukur menggunakan software ya. Lalu juga ada FB atau frekuensi resonansi si box speaker. Frekuensi resonansi box ini nilainya cenderung mirip dengan resonansi pada si speaker. Jadi si speaker ini kan resonansinya 64 nih. Nah, si boxnya 63. Jadi si speaker ini cocok nih dipakai di box yang tadi yang sudah direkomendasikan sama manual speaker ini. Jadi kalau si speaker ini bekerja di bawah 64 Hz akan distorsi. Saat dipasang di box dengan di bawah 63 Hz dia juga akan distorsi gitu. Oke, itu dari nilai yang dipasang untuk referensi box speakernya. Lalu material yang dipakai pun juga kita tentukan ya, rekomendasinya yaitu 15 mili ya. Teman-teman bisa baca semuanya di sini ya, lengkap semua. Data yang kita tampilkan di manual ini sudah melalui tahap metode yang berstandar internasional, yaitu standar metode AES, yaitu pengukuran khusus untuk pro audio. Jadi teman-teman nggak perlu ragu ya bahwa nilai ini pasti real ya. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu pengetesan ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, membuat produk itu selalu by data.
Contohnya dalam pengetesan speaker ini ya, kita ada namanya durability test report, di mana di dalam report ini itu sudah tertuang semua speaker apa yang dites, metode apa yang digunakan, itu semua tertuang dalam report ini. Kita lanjut ke sini ya, karena ini yang dites yaitu speaker tipenya ya 10122 Fabulous. Lalu apa yang dites? Yang dites yaitu continuous load test, lalu ada power max test, itu kita lakukan. Ini semua tetap metode IS ya, metode IS. Dan kita mulai tesnya ini untuk speaker 12 in, startnya di 800 watt. Jadi 800 watt kita nyalakan selama 2 jam dengan per stepnya yaitu setengah jam sampai 2 jam. Nah, lalu speaker ini kita lihat selama 2 jam yang pengetesan tadi dinyatakan oke, akan lanjut ke tahapan test power max test, yaitu di mana si speaker dilakukan pengetesan dengan menaikkan power. Jadi kan mulainya dari 800 nih, 800 nya sudah oke. Nah, kita start untuk tes yang power max nya itu kita startnya di 850. Nah, 850 kita naikkan stepnya berapa, naik ke 900. Ternyata dari 900 itu dinyatakan NG teman-teman. Jadi 800 kita naik ke 850, lalu dites selama 2 jam, kita naikkan ke 900, ternyata nggak sampai 2 jam sudah NG, voice coil-nya sudah terbakar. Jadi dari nilai itu kita turunkan 2 step sebagai batas aman, atau kita ambil 80%-nya dari nilai tes ini tadi. Jadi teman-teman yang menggunakan speaker ini dijamin aman karena kita sudah menurunkan step dari power testnya ini. 2 step dari 900 ini yaitu ternyata nilainya adalah 800 untuk nominal power handling, dan untuk program powernya menjadi 1600 watt. Jadi kebutuhan teman-teman untuk mendrive si speaker yaitu powernya butuh yang 1600 watt ya, itu teman-teman harus tahu ya. Jadi nggak asal masukin box colok lah ternyata speakernya nggak mampu nih, atau tiba-tiba teman-teman merasa loh kok speakerku terbakar ya tiba-tiba, padahal powernya belum maksimal. Ya teman-teman harus mengetahui semua ini dalam penggunaan si speaker. Jangan ternyata si speaker ini hanya mampu di 1600 watt, tapi teman-teman kasih power yang lebih besar dari si speaker, yang pasti akan terbakar tuh si speaker. Itu jadi data yang kita gunakan di manual teman-teman harus baca dengan hati-hati dan diresapi. Oke. Jadi dari power test itu tadi teman-teman bisa melihat nih hasilnya ya. Hasilnya itu kayak gini. Teman-teman bisa lihat dari layar ya nanti. Nah, ini voice coil-nya terbakar. Kita sudah ya bahas dari segi power test. Sekarang kita lanjut ke video check sound ya. Teman-teman nanti bisa menilai suaranya seperti apa, lalu kita cutting nih frekuensinya sesuai dengan lebar frekuensi si speaker 10122. Oke, cekidot video untuk cek soundnya.
Oke, jadi di video check sound ini kita sudah cutting frekuensinya sesuai dengan lebar frekuensi si speaker, yaitu di bawahnya kita potong 65 Hz, atasnya kita potong di 3000 Hz. Menurut saya ini suara untuk 12 in 10122 ini oke banget. Dari bawahnya ya, bass atasnya kerasa dep. Wah, mantep nih teman-teman. Di lagu EDM dan dangdut ini juga midnya kerasa ya. Jadi teman-teman bisa gunakan speaker ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mau jadi subwoofer di miniatur bisa, mau dibuat woofer juga bisa. Semua dikembalikan ke kebutuhan dan selera masing-masing. Oke teman-teman sudah melihat video check soundnya ya. Teman-teman bisa menilai sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi pada video kali ini kita sudah semua sampaikan fitur, tampilan, material, lalu spesifikasi, power test, dan sampai dengan check sound kita sudah jelaskan semua. Jadi teman-teman jika ingin tahu video kami yang akan kita review, silahkan komen di bawah ya. Bebas teman-teman mau minta review produk apa. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye, salam 100% karya anak bangsa.